Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa dengan NIM 2043-109. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi pada PT Kimia Farma Tbk atau KF dengan dosen pengampu Ibu Mayar Afriyanti SE MSc. Baiklah, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Metode ini digunakan dengan memeriksa faktor keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan terkait. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah return to equity atau ROE, price to earning ratio atau PE, dan lainnya. Selain faktor ekonomi dan keuangan, poin penting lainnya dalam analisis fundamental adalah memeriksa manajemen efektivitas perusahaan dan persaingan industri. Hal ini dinilai sebagai signifikan yang juga mempengaruhi nilai keamanan sebuah saham perusahaan. Tujuan utama sebuah analisis fundamental adalah memperoleh pertimbangan harga untuk dibandingkan dengan harga sekuritas saat ini. Dengan demikian, investor dapat menilai apakah sekuritas tersebut termasuk overvalued atau undervalued. Yang berikutnya adalah analisis teknikal, yaitu cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik, seperti grafik dan rumus matematis. Tujuan mempelajari analisis teknikal ialah agar investor atau trader dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan historis harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa depan. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Kimia Farma. Identitas perusahaan ini, nama perusahaannya adalah PT Kimia Farma Tbk. Bidang usahanya yaitu di Healthcare Company. Produk dan jasanya yaitu industri manufaktur, perdagangan dan distribusi, retail, dan klinik kesehatan. Status perusahaannya yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tahun pendiriannya 16 Agustus 1971. Sejarah singkat dari PT Kimia Farma ini adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Awalnya perusahaan ini bernama NV Chemicalian Handel Renkamp Co. Jakarta (NV) pada tahun 1958. Berdasarkan keputusan nasionalisasi atau eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi Perusahaan Farmasi Negara atau PNF, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada 16 Agustus 1901, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas atau PT, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Lalu pada tanggal 4 Juli 2021, PT Kimia Farma Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka atau PT Kimia Farma Persero Tbk. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perusahaan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Atau sekarang keduanya bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia. Berbekal pengalaman selama 10-an tahun, perseroan telah berkembang 68 menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Dari grafik laba rugi perusahaan PT Kimia Farma di atas, dapat kita lihat bahwa di bawah dapat kita lihat bahwa
Perusahaan ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Dapat kita lihat total pendapatan serta laba bersih dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa prospek perusahaan bagus. Yang berikutnya adalah neraca. Neraca dari KF. Pada grafik neraca PT Kimia Farma Tbk di bawah, dapat dilihat total aset selalu mengalami peningkatan pada periode akhir tahun 2021 sampai 2022 mengalami peningkatan. Begitu juga dengan total kewajiban dan total ekuitas yang meningkat secara signifikan. Yang berikutnya adalah laporan arus kas dari PT KF. Dari grafik arus kas PT Kimia Farma di bawah, dapat kita lihat bahwa arus kas aktivitas operasi perusahaan sedikit mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kinerja yang baik. Arus kas dari aktivitas operasi ini sangat berkontribusi dalam peningkatan kas bersih. Dalam tabel ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan kasnya pada aktivitas investasi guna untuk meningkatkan kegiatan operasi perusahaan ke depannya. Serta arus kas dari aktivitas pendanaan yang semakin menurun menunjukkan kas dikeluarkan perusahaan untuk membayar utang dan dividen. Yang berikutnya adalah analisis valuasi nilai kerja. NPM adalah tingkat keuangan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperoleh. Jika dilihat dari perhitungan tabel di atas, margin laba bersih perusahaan tahun 2019 sebesar 0,17%. Setelah itu, mengalami kenaikan tahun 2020 sebesar 0,20%, serta tahun 2021 sebesar 2,25%. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan laba sebelumnya pajak akan diikuti dengan peningkatan pajak penghasilan perusahaan yang bermuara pada laba setelah pajak. Sehingga peningkatan laba sebelum pajak akan berdampak pada beban pajak penghasilan dan juga berdampak pada laba setelah pajak. Selain itu, fluktuatif dari laba bersih atau laba setelah pajak juga akan berdampak pada penilaian investor akan kemampuan perusahaan pada penilaian kinerja perusahaan serta pengelolaan atau investor akan kemampuan perusahaan pada penilaian kinerja perusahaan akan maksud saya pengendalian aktivitas perusahaan. Selain itu, 2019 yang terdapat komponen non-recurring juga akan berdampak pada pengalaman atau prediksi lama masa depan. Earning per share atau EPS adalah nilai moneter dari laba per saham biasa yang beredar untuk sebuah perusahaan. Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan earning per share atau laba per saham pada PT Kimia Farma Tbk dalam 6 tahun terakhir berturut-turut mengalami fluktuasi yang mana mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami kenaikan. Peningkatan EPS setiap tahunnya diikuti juga dengan harga saham yang ikut naik, serta penurunan tersebut juga mengalami penurunan harga saham dari tahun sebelumnya. Earning per share pada PT Kimia Farma Tbk mendapatkan rasio tertinggi pada tahun 2018 yang menunjukkan nilai EPS sebesar 96 yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa makin tinggi EPS tentu saja mengembirakan bagi para pemegang saham karena makin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham. Lalu berikutnya PER atau Price Earning Ratio adalah menunjukkan berapa besarnya harga setiap Rp1 earning perusahaan. Di samping itu, PER juga mempengaruhi ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan, di mana PER dipengaruhi oleh rasio pembayaran dividen. Dan tertera di laporan keuangan perusahaan ini, jumlah PER-nya mengalami fluktuasi yang cukup drastis
terjadi pada tahun 2000 dan pada tahun 2022 PER-nya yaitu sebesar Rp47. Lalu BF atau book value adalah nilai kekayaan bersih perusahaan yang diketahui dari sisa kepemilikan aset dengan liabilitas dan aset tidak berwujud. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa book value PT Kimia Farma Tbk terus mengalami kenaikan. Hal ini sangat bagus karena dengan meningkatnya book value, maka akan meningkatkan nilai aset perusahaan yang secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu PBF atau Price to Book Value adalah rasio keuangan yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar perusahaan saat ini dengan nilai bukunya. Rasio Price to Book Value yang lebih kecil dari 1 dapat mengindikasikan saham perusahaan adalah murah karena masih lebih rendah dari nilai buku. PBF dari saham PT Kimia Farma Tbk adalah 2,38 yang artinya harga sahamnya di atas nilai buku. Lalu debt to equity ratio atau DER adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif dari ekuitas pemegang saham dan untungnya dan hutang yang digunakan untuk membayar aset perusahaan. Dapat dilihat pada tabel, DER PT Kimia Farma cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang artinya modal bersihnya cenderung lebih besar daripada hutang kewajibannya. DER kurang dari 1, artinya kondisi perusahaan itu selalu sehat atau baik. Dari tabel di berikut ini dapat dilihat juga bahwa return on equity atau ROE PT Kimia Farma Tbk semakin meningkat dari tahun ke tahun, mampu menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Selain itu, PT Kimia Farma Tbk juga memperlihatkan return on asset atau ROA yang cenderung terus mengalami peningkatan. ROA menunjukkan persentase seberapa menguntungkan aset perusahaan dalam meningkatkan pendapatan. Jadi, peningkatan ROA menunjukkan manajemen perusahaan PT Kimia Farma Tbk berhasil mengelola asetnya untuk menghasilkan laba menjadi semakin baik. Lalu, saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik analisis untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar lainnya berdasarkan pada dasar pasar historis seperti informasi harga dan volume. Keputusan investasi dapat dalam analisis teknikal mendasarkan diri pada data pasar di masa lalu seperti data harga saham dan volume penjualan saham sebagai dasar untuk mengestimasi harga saham di masa datang. Dengan data tersebut, analisis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Misalnya saat harga cenderung naik, trader membuka posisi beli. Dengan analisa teknikal, kita dapat menentukan waktu keluar pasar atau exit point dengan jelas. Pengguna analisa teknikal umumnya disebut dengan trader yang melakukan investasi secara jangka pendek seperti investasi secara harian. Tujuan teknikal ini adalah mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, serta volume transaksi saham. Analisis saham digunakan jika ingin melakukan pembelian. Berdasarkan gambar chart berikut ini, dapat kita lihat bahwa saham KF jika dilihat dari pergerakan selama 3 bulan di sini, pada saham mengalami downtrend. Jadi, hal tersebut dapat mengindikasi ketidaklayakan saham tersebut untuk dijual pada saat ini. Harus menunggu kondisi trennya membaik. Kita bisa melakukan strategi tertentu untuk menghadapi tren pasar yang menurun ini dengan cara memilih saham-saham yang layak beli dan pastikan dana investasi pada portofolio cukup menjadi amunisi saat terjadinya pembalikan bursa. Lalu di sini adalah stock price. Di sini bisa dilihat pada bursa saham PT Kimia Farma Tbk ini dapat kita lihat pada menu stock price kategori pasar yang dipilih adalah pasar reguler atau RG
Saham yang dipilih adalah KF. Harga saham terakhir atau last berada pada posisi 1140. Nilai perubahan yang terjadi atau CHG turun 10. Harga saham terakhir dari berikutnya atau PRIF 150. Harga pembukaan perdagangan pada pagi hari atau open 1150. Jumlah lot yang diperdagangkan pada hari tersebut atau vol 1611. Jumlah saham yang diperdagangkan di hari tersebut dalam rupiah atau vol M 184. Nilai saham rata-rata atau average 1145. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.